Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan mining update untuk hasil mining bulan-bulan sebelumnya ya, sampai sekarang 9 September 2021. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu nih karena belum sempat untuk membuat video mining update ya, karena ada beberapa hal ke belakang yang mengakibatkan saya tidak bisa membuat beberapa video update terkait mining yang dilakukan. Oke, nah kita bakal bahas berapa ETH yang didapetin, ada kendala apa aja, terus gimana update terkait ETH ke depannya, sama beberapa hal lainnya. Nah, sekarang kita mulai dari berapa sih ETH yang udah didapatkan selama beberapa bulan kemarin. Nah, oke, jadi ini hasil mining beberapa bulan kemarin ya. Berarti terakhir update-nya itu bulan Juni terakhir, sampai yang ini ya, tanggal 12 Juni 2021. Nah, selanjutnya pada bulan Juni itu berarti cuma satu kali payout aja. Di bulan Juli itu ada 2 kali payout. Di bulan Agustus tuh ada 1 kali payout, dan satu lagi di minggu keduanya udah ada 2 kali. Nah, terus ini September ini masih pending. Nanti saya jelasin ini kenapa. Pada bulan ya Juni ke belakang itu di Ethermine untuk payoutnya itu masih menggunakan limit 0,05 ya. Nah, setelah bulan Juni awal metode payout berubah. Di Ethermine itu kalau misalkan kalian dilihat di bagian setting ya, di payment method, nah di sini bisa kelihatan jadinya thresholdnya itu minimal itu 0,1 ETH, dan base fee-nya itu dibayarkan oleh kita sendiri, bukan dibayarkan oleh poolnya. Biasanya kan dibayarin sama poolnya kan ya. Nah, cuman mereka kayak istilahnya memaksa untuk para miners supaya beralih ke network yang lain untuk payout, yaitu menggunakan Polygon atau Matic ya. Nah, kalau misalkan menggunakan Polygon atau Matic, thresholdnya itu kalian bisa cuman 0,005 ETH, dan transaksi fee-nya dibayarin sama pool. Tapi kalian harus bikin wallet dulu. Itu ribet sih untuk bikinnya kalau menurut saya. Jadi hal tersebut nggak saya lakukan, dan makanya pola dari payout beberapa bulan ke belakang itu berubah. Yang tadinya payoutnya itu bisa tiap minggu ya, kan dia thresholdnya 0,05 sebelumnya, terus berubah jadi 0,1. Nah, makanya di bulan Juni, Juli, Agustus sampai sekarang itu payoutnya tiap minggu itu 0,01. Dan yang terakhir sekarang ini di bulan September pas mau payout, ternyata itu tadi si apa istilahnya, si gas fee-nya atau transaction fee-nya itu untuk transfer dari pool ke wallet kita itu harus dibayarin sama kita sendiri. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau otomatis ya harus nunggu sampai gas price limitnya itu sesuai dengan yang kalian mau sih. Cuman ya itu bayar sendiri jadinya. Dan kalian bisa request on demand juga gitu. Jadi asal udah 0,1 udah lebih dari 0,1 sorry, terus gas fee-nya cukup, nah kalian bisa request gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, kurang dari 0,1, kurang dari threshold, ya kalian nggak bisa request on demand. Kalian harus nunggu dulu sampai dia 0,1, kecuali kalian pindah ke payout dengan metode pakai network Polygon atau Matic ya. Nah, itu update-nya terkait payout. Nah, sekarang kita bakal bahas berapa yang udah dapet. Oke, pada bulan Maret ya kita dapat 0,3, pada bulan April 0,3 juga, masih banyak. Bulan Mei itu mulai turun ya sedikit 0,26. Terus bulan Juni Juli ini ada trouble di bagian hardware. Terus di bulan Agustus itu mendapatkan 0,2 Ethereum juga. Dan di bulan September sekarang mendapatkan 0,1 Ethereum. Nah, totalnya untuk
hasil semua mining yang udah dapatkan adalah sekitar 1,5 Ethereum. Kalau misalkan dirupiahkan, berdasarkan dari harga Ethereum yang ada sekarang ya di 9 September nih 2021, yaitu sekitar 50 jutaan, maka jumlah rupiah yang didapatkan adalah sekitar 77 juta. Nah, dengan modal awal 56 juta, maka bisa dibilang kalau misalnya Ethereum-nya di hold ya, bisa dibilang kita sudah balik modal gitu. Bahkan lebih ya, lebih sekitar 37%. Nah, untuk kapan balik modalnya itu sebenarnya kejadiannya di sekitar Juli pertengahan ya, saat pertengahan akhir, saat Ethereum itu mulai ada kenaikan. Dan kan di Juli itu Ethereum naik ya di tengah bulan, terus di Agustus dia tuh tinggi banget. Kalau misalnya dilihat di sini, nah bisa dilihat ya, mulainya dari startnya dari tanggal 20 Juli. Terus dia naik terus sampai terakhir puncaknya ada di tanggal 3 sampai 5 September lah ya. Ya, 3 sampai 6 September. Nah, terus dia mengalami penurunan dan ini belum tahu nih arahnya mau kemana lagi. Apakah turun atau masih bisa naik lagi? Nah, itu saya kurang tahu. Tapi ya mudah-mudahan naik terus sih. Jadi kalau misalkan Ethereum-nya kemarin tuh nggak di check out, maka sebenarnya modalnya ya udah impas ya, udah balik gitu. Sekarang tinggal profit aja. Oke, ada kendala apa aja selama mining ke belakang? Ya biasa lah, standar, ada pemadaman listrik, hujan, sama kerusakan. Bukan kerusakan sih, lebih ke komponennya itu mungkin udah mulai lemah ya. Jadinya kadang suka nge-restart sendiri. Terus ya debu, kotoran, sama kondisi kebetulan cuaca lagi kemarin tuh panas banget. Nah, itu yang menyebabkan suhu tuh di ruangan naik dan komponen-komponen juga otomatis naik ya. Nah, itu saya sempat matiin untuk beberapa lama agar komponennya nggak kebakar gitu. Next, kita bahas soal EIP 1559 yang udah diimplement. Nah, setelah EIP 1559 diimplement, ETH tuh dibakar secara berkala. Nah, itu mengakibatkan berkurangnya profit yang didapatkan oleh para miners. Saya juga terpengaruh. Yang biasanya tadinya biasa dapat sekitar 2 Ethereum per bulannya, sekarang mungkin hanya 1,6 atau 1,7 gitu berdasarkan dari prediksi di MinerStat yang saya lihat kayak gitu. Dan memang kerasa sih dampaknya, jadinya jumlah Ethereum yang dapatkan tuh lebih kecil. Nah, untuk berapa banyak Ethereum yang udah dibakar itu bisa mengacu ke halaman etherchain.org. Nah, itu /burn. Nah, di sini kalian bisa lihat berapa jumlah ETH yang udah dibakar. Di sini bisa kelihatan ya. Terus burn rate-nya berapa. Dan juga bisa dilihat pengaruhnya terhadap gas fee. Gas fee-nya maksudnya transaksi untuk transfer Ethereum ya. Nah, bisa dilihat setelah pembakaran apakah gas fee itu menurun dengan sangat signifikan. Saya bilang sih nggak terlalu ya. Justru malah kayaknya biasa aja gitu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman punya data yang lain bisa komentar di bawah. Nextnya, Ethereum ini kan dia sebenarnya udah mulai bergeser ya. Yang tadinya dari proof of work ke proof of stake. Artinya adalah metode mining dengan menggunakan GPU itu akan digantikan. Nah, jadinya istilahnya para miners itu yang punya GPU banyak itu nggak bisa mining Ethereum lagi. Sampai kapannya itu saya kurang tahu ya, tapi yang pasti ya sampai semuanya menggunakan metode proof of stake sih. Mungkin bisa dicapai dalam waktu beberapa tahun gitu. Jadi selama beberapa tahun ETH masih bisa di mining, tapi ya itu profitnya juga makin berkurang, makin banyak yang berkurang. Dan juga makin banyak saingan juga ya, mungkin banyak miners baru yang ikut ke dalam Ethereum network untuk mining juga di situ. Nah, kedepannya setelah Ethereum
gak bisa di mining, koin apa nih yang bakal jadi istilahnya primadona ya, atau jadi favorit semua orang untuk di mining. Nah, kalau kemarin sih melihat dari artikel yang ada, melihat dari komentar-komentar di YouTube gitu ya terkait apa setelah koin apa yang bakal jadi favorit setelah Ethereum, itu sebenarnya ada Raven Coin. Nah, Raven Coin bisa dilihat sini. Nah, itu menggunakan algoritma Kapau yang sekarang tuh harganya masih cukup kecil ya kalau dibandingin sama Ethereum. Nah, jadinya untuk sekarang tuh saya masih tetap mining Ethereum sampai kira-kira Ethereum tuh bakal kalah profitabilitasnya dengan Raven Coin gitu. Nah, setelah Ethereum kemungkinan saya akan ganti ke Raven Coin, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan mining Filecoin juga. Jadi ada satu koin lagi yang bisa ditambang dengan algoritma yang dimiliki oleh GPU GTX 1080, yaitu Filecoin yang bisa ditambang dengan lebih efektif ya. Jadinya kalau kalian punya mining rig dengan GPU GTX 1080 baik yang TI ataupun non TI, ini mungkin bisa jadi pilihan setelah kalian nggak mining Ethereum lagi gitu. Dan rencananya sih kalau misalkan saya sudah cukup banyak mengumpulkan Ethereum, saya mau nyoba untuk mining koin-koin lain sih. Ya, saya juga mau nyoba Viro, saya mau nyoba Raven Coin gitu, dan ngelihat kira-kira gimana sih profitabilitasnya gitu. Apakah bisa lebih bagus daripada Ethereum gitu. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.